Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel bersama saya Rani Purnamasari, Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Hari ini saya akan menge-share tentang bagaimana koneksi antar materi tentang pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Seperti apa dan bagaimananya, dan banyak sekali pertanyaan pemantik untuk bagaimana bertujuan untuk RPP berdiferensiasi memenuhi kebutuhan belajar murid. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa aplikasikan untuk jangka panjang, hari ini, esok, dan selamanya. Karena RPP berdiferensiasi ini selain memenuhi kebutuhan belajar murid, menuntun berpikir murid untuk menjadi holistik ya, untuk berpikir secara holistik sehingga murid tersebut berpikir secara kodratnya sendiri, dengan keunikannya sendiri, tidak dipaksakan dan sesuai dengan tuntunan kodrat alam dan kodrat zaman. Semoga video ini bermanfaat. Stay healthy, stay positive, and salam silaturahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe karena subscribe ini gratis. Saya doakan yang subscribe semoga rezekinya melimpah lebih dari hari ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan membagikan koneksi antar materi di pembelajaran berdiferensiasi disusun oleh saya sendiri, Rani Purnamasari, CGP Angkatan 4 Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Hari ini saya akan meng-share bagaimana koneksi antar materi di pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Ibu Bapak guru hebat sebelumnya sudah mengetahui melihat video saya yang sebelumnya tentang pembuatan RPV berdiferensiasi. Nah, ini mungkin kelanjutan dari RPV berdiferensiasi. Nah, yang pertanyaan pemantik terlebih dahulu, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan. Nah, menurut Tomlinson, ini mungkin kita mengambil dari literatur modul yang ada di CGP. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dengan kebutuhan belajar individu setiap murid. Kemudian selain itu, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada murid. Jadi di sini suatu harfah bisa disebutkan bahwa murid itu tidak ada yang bodoh, semuanya hanya saja mereka mempunyai keunikan tersendiri sehingga perlu menitiberatkannya kepada pembuatan RPP berdiferensiasi. Setiap anak memiliki kemampuan, setiap anak itu unik, setiap anak itu hebat. Kemudian selain common sense ini, cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dengan menganalisa kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen diagnos kognitif dan non-kognitif yang didasarkan pada 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik dengan menerapkan 3 strategi, yaitu 3 strategi diferensiasi dan pembelajarannya, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Mungkin Ibu Bapak guru hebat di rumah mungkin bisa mengaplikasikan bagaimana diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses di setiap mata pelajaran, mungkin di seperti matematika, fisika, kemudian bahasa Indonesia, kejuruan, khususnya di sekolah menengah kejuruan mungkin bisa diaplikasikan di proses pembelajaran diferensiasi konten. Mungkin anak itu bisa ke auditori, visualisasi, dan kinestetik karena setiap anak itu berbeda. Jadi mungkin setiap anak itu juga tidak bisa dipaksakan untuk harus kinestetik ya. Dia juga bisa visual ataupun auditori. Nah, selain itu, dengan menyusun RPP berdiferensiasi yang di dalamnya memuat langkah pembelajaran yang telah disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan memuat strategi diferensiasi. Jadi, dengan menyusun RPP ini kita membuat langkah suatu pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan minat profil murid. Minatnya apa, profilnya seperti apa, dan bagaimana. Kemudian pertanyaan pemantik kedua, bagaimanakah pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Sebaiknya kita sebelum melanjutkan
video ini, alangkah baiknya ibu bapak guru hebat yang ada di rumah bisa menyaksikan video saya tentang pembuatan RPP berdiferensiasi yang bertepatan dengan kurikulum Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar saat ini. Nah, bagaimana sih untuk menyusun, memenuhi kebutuhan belajar murid dengan pembelajaran berdiferensiasi sehingga pembelajaran mencapai murid pembelajaran yang optimal. Kemudian, alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi siswa mencapai hasil belajar yang optimal. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi adalah proaktif. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif pada kuantitatif. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, produk. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid tentunya karena memperhatikan minat murid. Selanjutnya pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dan pembelajaran seluruh kelas, kelompok dan individual. Pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan dinamis. Mengapa perlunya RPP berdiferensiasi ini kita terapkan di kurikulum Merdeka Mengajar saat ini? Karena kita berpikir untuk mendesain murid berpikir secara holistik, tidak lagi monoton, tidak lagi dipaksakan, tidak lagi sesuai dengan minat. Bagaimana semua mata pelajaran bisa masuk dan bisa menghasilkan suatu murid yang bahagia ketika belajar, yang menuntut kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam kita memenuhi kemajuan iptek dan kodrat zaman kita mengikuti zamannya. Zaman sekarang ini zaman modern, baiknya kita melakukan tugas atau metode pembelajarannya menggunakan gadget atau teknologi yang sekarang lagi booming. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah Anda melihat keterkaitan antara materi modul ini dengan modul lain dalam pendidikan guru penggerak? Nah, modul lain ini sebelumnya pendidikan keterampilan sosial emosional, di mana KSE ini sangat unik, sangat bisa dilaksanakan di kelas Bapak Ibu guru ataupun dilaksanakan oleh diri sendiri maupun kelompok suatu komunitas. Sangat bisa dilaksanakan dan mudah karena teknik modul sebelumnya ini bisa menerapkan di penunjangan RPP berdiferensiasi. Nah, modul sebelumnya adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, budaya positif, nilai dan peran guru penggerak, visi misi guru penggerak, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, dan yang terakhir pembelajaran sosial emosional yang sudah saya tadi singgung. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun kodrat yang dimiliki oleh anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru bertugas mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa sesuai dengan kodratnya. Jadi menurut Ki Hajar ini pendidikan menuntun anak itu mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa sesuai dengan kodratnya. Kemudian nilai dan peran guru penggerak, pembelajaran berdiferensiasi dapat terwujud apabila seorang telah memiliki nilai guru penggerak dan telah menjalankan peran yang sebagai guru penggerak yang berpihak pada murid. Kemudian visi dan misi guru penggerak, pembelajaran berdiferensiasi dapat membentuk profil pelajar Pancasila sesuai dengan guru penggerak dan sekolah yang dibangun berdasarkan pemetaan kekuatan internal dan eksternal melalui sebuah konsep pendekatan inquiry apresiatif IAA atau IAA yang telah memenuhi tahapan Bagja. Ini teh Bagja teh buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Kemudian selain itu, setelah mengatur inquiry apresiatif, kita melakukan budaya positif. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, diperlukan suatu lingkungan belajar aman, nyaman, di mana terdapat budaya positif dalam kelas tersebut. Jadi budaya positif dalam kelas tersebut kita mengaplikasikan kesepakatan kelas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat, luar biasa guru penggerak, agent of change, semangat menggebu. Oke, terima kasih. Mungkin sharing yang bisa saya share hari ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa stay healthy, stay positive, and salam silaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.